Revisi surat dari BKN tentang persyaratan kelengkapan SPTJM bagi usul NIP3K menambahkan sejumlah persyaratan yang wajib dilampirkan oleh para pejabat PPK Bapak Ibu atau pejabat pembina kepegawaian. Nah, salah satu persyaratannya adalah adanya SPTJM Bapak Ibu atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang dibuat dari PPK sebagai bukti data yang disodorkannya itu adalah valid Bapak Ibu. Nah, namun di kalangan Bapak Ibu P3K, terutama adalah bagi Bapak Ibu honorer yang saat ini tengah menantikan usulan penetapan NIP3K, ketentuan pada poin pertama yaitu ketentuan masa kerja inilah yang menjadi sorotan bagi Bapak Ibu honorer Bapak Ibu. Sebab dalam surat yang tertanggal 14 Februari 2022 yang di video sebelumnya juga telah kami sampaikan, ditandatangani oleh Bapak Iris Windianto selaku Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Pusat, disebutkan bahwa setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan P3K baik bagi guru maupun non-guru wajib memiliki pengalaman sebagai berikut ini. Ada 2 poin ini Bapak Ibu, yaitu paling sedikit 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terambil, dan ahli pertama. Kemudian paling sedikit 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang mahir, penyelia, ahli muda, dan ahli madya pemula, terambil, dan ahli pertama. Nah, berdasarkan dengan pengalaman sebagai bagian dari penetapan usul NIP3K secara elektronik ini, tentu saja banyak menjadi tanda tanya yang besar bagi Bapak Ibu guru honorer Bapak Ibu. Sebagai pertanyaannya begini Bapak Ibu, apakah apabila peserta tes P3K 2021 yang lulus tahun 2021 ya Bapak Ibu, tetapi memiliki pengalaman yang kurang dari ketentuan ini, baik kurang dari 3 tahun atau 5 tahun, itu akan gugur karena tidak akan mendapat SPTJM, begitu ya Bapak Ibu. Ini yang menjadi tanda tanya besar bagi Bapak Ibu guru honorer, karena di sini menyebutkan tentang pengalaman itu paling sedikit adalah 3 atau 5 tahun, namun bidang kerjanya itu yang relevan Bapak Ibu. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini kasusnya, misal adalah Bapak Ibu guru itu adalah mengajar SMP, kemudian di P3K tahun 2021 itu melamar di jenjang SD dan lulus. Nah, apakah guru SMP ini tadi yang lulus ketika mendaftar di SD ini masuk kategori yang tidak memiliki masa kerja di SD, karena yang harus relevan adalah yang di SD? Apakah SPTJM akan tetap dikeluarkan? Kan seperti itu pertanyaannya. Kemudian pertanyaan yang kedua Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu calon P3K yang lulus P3K tahun 2021 yang tidak mengajar sama sekali tetapi punya sertifikat pendidik atau serdik, apakah SPTJM itu akan tetap dikeluarkan? Mengingat di sini aturannya seharusnya jika ini dilakukan sejak awal harus memiliki pengalaman paling sedikit 3 tahun yang relevan dan minimal 5 tahun juga yang juga relevan. Itu seharusnya masa kerja di bawah 3 tahun itu tidak boleh mengikuti tes P3K tahun 2021 meskipun sudah masuk dalam Dapodik. Namun ketentuan itu tidak disebutkan dalam pendaftaran peserta P3K tahun 2021 yang lalu Bapak Ibu. Nah, kekhawatiran para guru honorer inilah yang menimbulkan tanda tanya besar, apakah mereka nanti akan tetap diusulkan dari PPK dan dikeluarkan SPTJM bagi usul NIP3K, ataukah tidak dikeluarkan SPTJM-nya bagi Bapak Ibu yang tidak memenuhi kriteria ini. Demikian Bapak Ibu pembahasan kami pada kesempatan kali ini. Mari kita berdiskusi bersama. Silahkan Bapak Ibu tinggalkan di kolom komentar menurut pendapat Bapak Ibu, dan semoga saja akan ada titik terang bagi Bapak Ibu yang saat ini sudah lulus P3K tahun 2021 dan tengah menantikan penetapan NIP3K-nya. Semoga tidak ada kendala Bapak Ibu dan akan disegerakan untuk penetapan NIP3K-nya, kemudian dilanjutkan dengan penerimaan SK pengangkatan Bapak Ibu P3K tahun 2021, terutama adalah tahap 1 dan tahap 2 yang telah selesai usul berkasnya.